Oh, pilot pesawat tempur. Halo guys, balik lagi channel Chandra dengan video kedua hari ini, mainan Ultraman terbaru ke depannya. Yang pastinya macem-macem lah. Ada SAF, Sofubi, ZD Toys, DX. Coba kalau untuk Blockis itu video terpisah ya. Karena Blockis itu kemarin sempat banyak lini baru loh. Nggak yang sekedar Galaxy version, Shining version doang. Kemudian tadi ada figur baru juga kayak Zero. Yang ngeliat bahan figurnya pakai kain gitu berasa mirip-mirip Alphamax sih. Cuma untuk artikulasinya jangan yang terlalu ekspektasi tinggi lah. Kalau ada figur kain yang bisa dipose se-ekstrim gitu malah ngeri banget ya guys. Apalagi kalau dalamnya sampai keretak-keretak terus patah, waduh. Jadi ini dia mainan Ultraman terbaru ke depannya. Langsung aja, check it out. Yang pertama, SAF Ultraman Z Alpha Age New Generation Star. SAF yang gak expect dirilis lagi, terutama sampai dibikin New Generation Star. Karena kiranya yang bakalan dibikin gitu Z original loh. Z Alpha Age bisa tuh. Ya secara figur sendiri dari rilisan pertama kemarin pun udah bagus ya guys. Dari segi proporsi badannya, sculptnya, warna. Cuma yang New Generation Star sekarang ini bedanya di warna silver deh. Kayak lebih agak kinclong aja sih. Terus yang jadi pertanyaan tuh armor pahanya udah diperbaiki nggak? Karena yang dulu gampang ngegores loh. Baru main bentaran di pose tau-taunya udah lecet. Tapi kemungkinan tuh penyakitnya bakalan masih sama ya. Yakin nih yang sekarang udah aman. Kemudian untuk option part efek partnya yang paling gua sadarin itu di part tangannya ya guys. Dapat tangan buat pose Alpha Chain Blade-nya dong. Terus dapat Zestium Kosen juga. Yang denger-denger ini warnanya beda dikit dari yang dulu sih. Cuma gak yang terlalu jadi masalah lah. Terakhir soal harga pas gua cek kemarin itu lebih murah ya. Mungkin pengaruh yen lagi turun kali. PO-nya sekitar 682.000 by C dan akan dirilis di quarter 3. Sekitar bulan Juli sampai September gitu. Jadi buat yang sekarang mungkin lagi susah nyari Z Alpha Age terus pengen dapat kosen juga, yang versi New Generation Star ini bisa jadi pertimbangan ya guys. Yang dua, SAF Reissue. The more you know aja, karena siapa tahu lupa deh ada yang lagi nyari sih. Yang ternyata SAF Zero New Generation Star bakalan di reissue loh. Perasaan di figur kemarin baru rilis deh. Dan pas lihat reviewnya dari orang Jepang pun lumayan ya. Emang ada peningkatan terutama untuk warnanya. Terus buat yang kemarin nanya soal option part kayak Ultimate Edge sama Zero Mantle, ternyata masih bisa dipasang di Zero versi New Generation Star ini ya guys. Karena takutnya kalau udah beli option part tapi ujung-ujungnya gak bisa dibeli mah buang-buang duit. Kemudian untuk harga PO-nya ini lebih murah dikit dari Z tadi sih. Sekitar 640.000 dan juga akan dirilis di quarter 3. Wah jadi pengen Zero nih. Next ya untuk ratio kedua ada Ultraman Regulus. Ya memang jarang ada yang tahu soalnya ini dibikin eksklusif klub Tamashii member doang ya guys. Kalau di Kamen Rider itu kurang lebih mirip kayak SF Hyper Kabuto sih. Apalagi di Indo setahu gue belum ada yang buka pre-order loh. Tapi misalnya tertarik boleh nanya sama seller dulu ya. Siapa tahu nanti ada kali. Sedikit tambahan aja untuk polling 3 SF Ultraman Ratio kemarin ternyata yang menang itu Ultimate Shining Zero loh. Beneran anak Diamond dong. Padahal ngiranya yang bakalan menang itu Titas ya guys. Kok malah dia. Tapi meskipun Titas sama Bella Atrocious gak menang, semoga sih mereka kedepannya dibikin New Generation Star version atau Darkness Hill version lah. Apalagi yang Titas itu berpotensi buat dibikin ya. Yang tiga, Sofubi. Akhirnya ada yang baru juga karena Sofubi kemarin kayak Tether Gear Zero sama Gaia Supreme itu mah cuma ngambil dari Bandai China. Tapi yang kali ini gue yakin beberapa bakalan langsung beli ya. Kayak Z Original Bella Rock version, sampai ada Bella Rock dong. Terus ada Baltan Seijin Daime, Baltan Seijin Clone, Kanegon Ultra Q, dan terakhir Ultraman Type B. Sumpah, sculpt Sofubi-nya bagus weh. Bahkan lo pada yang merhatiin detail yang paling kecil itu kakinya dibikin tajam kayak sword-nya juga loh. Hopefully habis ini yang Type A menyusul lah. Soalnya yang Type A setahu gue emang belum ada sih. Kemudian ada New Generation Cape yang katanya ini termasuk campaign item ya guys. Jadi di Jepang sana kalau beli minimal 3 Sofubi bakalan dapet. Coba masuk Indo atau enggak no komen dah. Untuk harga PO-nya masih worth it kok. Per Sofubi itu dari 70.000 sampai 80.000 ya. Tapi kalau lo pada yang mau nunggu ready kayak di Kickstation gitu pun nggak terlalu jadi masalah lah. Yang keempat, Ultra Action Figure. Figur yang paling gua anggap sepele terutama untuk Ultraman-nya karena berasa kayak nanggung aja ya guys. Soalnya nambah dikit dapat SAF sih. Tapi kalau untuk Kaiju Seiji-nya bisa jadi pengganti SAF loh. Sekarang ada Ultra Action Figure Red King. Ya secara scope sama warnanya emang udah bagus ya. Walaupun gak dikasih option part kayak batu gitu masih oke kok. Kemudian untuk harganya di Jepang sekitar 3.300 yen. Dan akan dirilis di bulan Februari bulan depan. Mungkin nanti di Indo ready-nya 300.000 400.000 deh.
Kalau dirasa SF ranking itu kemahalan, versi Ultra Action figure ini bisa jadiin alternatif ya guys. Yang 5, Ultra Entry Set. Seperti nama lininya, Entry, ini lebih cocok buat bocil yang baru ngikutin Ultraman sih. Dan harusnya lu pada pun udah tau lah, udah sering gua bahas juga. Yang mana untuk entry set kali ini terbilang lumayan ya. Ada Ultraman Zero, si anak Diamond, pastinya bakal langsung dapat Sofubi sama Zero Eye. Dan lagi-lagi nih Henshin itemnya emang gak ada suara ya guys, lebih kayak gimmick mirip kayak di Toys gitu. Next ya ada entry set Ultraman X, yang kalau dilihat Sofubinya nih langsung Gomora Armor loh, tumben bener. Terus jangan lupa bakalan dapat X Divisor juga ya. Soal harga kira-kira gimana bang? Pas gua cek PO-nya tuh masing-masing sekitar 230.000 ya guys. Dan akan dirilis di kuartal pertama, paling lama bulan Maret lah. Yang keenam, Ultrasound Narikiri. Kalau di Cina namanya DX Mini deh. Yang mana ini DX dengan ukuran kecil tapi ada suaranya gitu ya guys. Sebelumnya Bandai pun udah pernah bikin juga. Sekarang nambah lagi dong. Ada Ultra Zero Eye, Ultra Diffraction, dan Blazar Brace. Masing-masing punya gimmick dan suara yang berbeda-beda, tergantung Ultraman-nya ya. Yang Zero Eye mah pasti bisa mode tembak lah. Terus untuk harga pre-ordernya sendiri sekitar 280.000 dan akan dirilis di kuartal 1. Harusnya bakalan barengan sama Ultra Entry Set tadi sih. Yang 7, DX Ultimate Blazeblade and New Generation Brooch. DX yang paling niat juga, apalagi ngeliat harga sama fitur yang dikasih ini worth it banget loh. Pastinya bakalan dapat Ultimate Bracelet dengan desain baru, karena kalau mau bandingin sama yang Ultra Replika atau Bandai China emang agak beda sih. Tapi tetap bagus-bagus aja ya guys. Justru ini menangnya dari segi suara. Bakalan ada beberapa voice line Zero dan semua form Zero termasuk Ultraman Saga. Lengkap banget dong. Jadi harusnya nggak bakalan gampang bosen lah. Terus untuk New Generation Bros ini lebih kayak lencana doang ya. Kemarin PO-nya sekitar 430.000 dan akan dirilis di kuartal 1. Lagi-lagi nih kemungkinan bakalan barengan sama yang tadi ya guys. Yang 8, ZD Toys Ultraman. Figur yang paling ditunggu banget. Lupa deh yang di komen pun beberapa udah request mulu sih. ZD Toys kapan bang? ZD Toys kapan? Kok kayak gak ada kabar? Dibandingin sama yang Iron Man, ini ZD Toys Ultraman gak terlalu gercep banget sih. Entah kenapa berasa lama ya. Yang mana kemarin ada ZD Toys Ultraman 3 Sky Type. Gak perlu dibahas lebih detail karena sama aja, beda di efek part doang kok. Bakalan dapat 3 freezer sama rambut beam shell toh. Harganya pun sama juga, ready-nya nanti 300 ribuan dah. Terus buat yang nanyain soal ZD Toys Ultraman baru, kemarin udah sempat diliatin model figurnya ya guys. Kayak Ultraman Nexus, Ginga, Belial, Shining Zero. Yang dengan harapan semoga bisa rilis tahun ini lah. Apalagi kemarin tiba-tiba ada ZD Toys Cosmos sama Belial Atrocious, takutnya yang lain malah ketunda loh. Ditunggu aja ya. Yang 9, Pop One Toys Ultraman Zero. Ini baru dari Cina yang sempat diliatin dari event dan cukup menarik. Cuma karena nih figurnya pakai kain, sebelum beli memang harus mikir-mikir 2 kali sih. Ya secara scale proporsi sama warna udah bagus, terutama untuk scale-nya ini 1/12 kayak SAF ya guys. Cuma untuk artikulasinya nanti jangan berharap banyak deh. Meskipun di foto promonya kelihatan possible banget, bisa bikin semua pose, tetap aja nih figur kain. Keseringan di pose ekstrim pasti beresiko dong. Nanti kainnya lama-kelamaan bisa kelupas, armornya juga. Jadi kalau udah beli mending jangan yang pose aneh-aneh lah. Tapi untuk option part sama efek part yang dikasih ini lengkap banget ya. Yang mana bakalan dapat 2 brace, baik Ultimate Bracelet ataupun Ultra Zero Brace. Mau bikin kayak movie Zero yang pertama bisa kok. Terus untuk sluggernya macam-macam ya guys. Ada slugger biasa, Zero Twin Shoot, dan Zero Twin Sword. Kemudian ada efek White Zero Shoot, bahkan dikasih Zero Mantle juga dong. Gila, niat bener. Sampai ada LED gak tuh? Cuma kalau soal harga untuk sekarang belum tahu ya. Prediksi gue mungkin ini bakal mirip. Prediksi gue mungkin. Prediksi gua. Lagi pengen rekam, tahu-taunya sebelah lagi bikin rumah, cok. Prediksi gua mungkin ini bakal mirip-mirip Alphamax deh. Bisa jadi nanti sekitar 1,5 juta sih. Yang 10, CCS Toys Ultraman Orb Origin. Oke, buat yang nggak tahu CCS Toys itu apaan, katanya ini figur yang pakai bahan diecast gitu ya. Dan sebelum ada Orb Origin pun mereka udah bikin yang lain juga, kayak Zero, terus Jit. Yang kalau untuk Origin ini jujur berasa SAF yang upgrade banget loh. Proporsi badannya lebih berotot, lekukan suitnya lebih kelihatan, ada bicep swivel, dan pastinya LED. Secara artikulasinya juga mantap, possible banget weh. Cuma untuk badannya agak hati-hati aja ya guys. Karena berhubung di dalamnya ada kabel buat LED ini, buat digerakin emang harus hati-hati dikit sih. Terus untuk option part efek part yang dikasih, no complain.
Kayak ada beberapa part pengganti tangan, dapat stand, orb kalibur. Yang kalau dilihat tuh di dalam pedangnya ada LED juga deh. Orang lampu elemennya bisa ganti-ganti gitu. Dan terakhir dapat efek orb Supreme Kaliba dong. Kalau di SAF mah jangan harap. Oh, jadi untuk harganya nanti kira-kira gimana bang? Walaupun sekarang belum ada yang open pre-order, menurut gue ini harganya bisa 1 sampai 1,5 ya. Worth it atau enggaknya balik ke teman-teman sendiri. Misalnya agak ragu takut ada problem, mending nunggu ada yang review dulu sih. Gue sempat tertarik tapi masih kayak yang mikir-mikir 2 kali. Bagusan ambil ini atau Origin New Generation Star? Oke guys, ya jadi segitu aja untuk mainan Ultraman terbaru ke depannya. Selamat tinggal dompet. Yang pastinya untuk hobi begini nyesuaiin sama budget masing-masing ya. Kalau dirasa kemahalan atau kurang worth it, ada alternatif lain juga kok. Apalagi kalau yang mainan Bandai itu biasa di Cina lebih murah loh. Bisa langsung kontak Just Tip Cina ya guys. Paling segitu aja. Kalau pada punya pendapat koreksi atau yang lain, bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman yang lainnya. Bye-bye.